Gelombang kejutan besar mengguncang kawasan Timur Tengah. Di saat dunia masih menyoroti ketegangan di Gaza, kabar mengejutkan datang dari utara. Komandan Brigade Givati Israel, sosok yang selama ini disebut sebagai teror hidup bagi warga Gaza, akhirnya tewas. Serangan rudal yang dilancarkan Lebanon ke arah posisi-posisi militer Israel di perbatasan menjadi babak baru yang menggemparkan. Informasi awal menyebutkan Lebanon tidak meluncurkan serangan dengan target spesifik. Alih-alih mereka menggunakan taktik serangan rudal secara acak yang diarahkan ke berbagai titik markas militer. 10 markas besar Brigade Givati menjadi sasaran dan salah satu hantaman rudal itu mengenai pusat komando tempat sang komandan berada. Ibaratnya, serangan ini kayak lempar batu ke kerumunan, tapi malah kena kepala preman paling ditakuti di lapangan. Komandan Brigade Givati dikenal sebagai sosok yang berdarah dingin. Operasinya di Gaza meninggalkan luka panjang dari pembantaian, perburuan brutal hingga kebijakan represif yang membuat warga sipil tak pernah merasa aman. Namun kini, pria yang selalu merasa berada di balik benteng tak tertembus akhirnya tumbang hanya karena rudal nyasar Lebanon. Sungguh tragis. Orang yang merasa jenius strategi militer justru kalah oleh strategi random ala lotre. Lebanon sendiri menyebut taktik ini sebagai tekanan psikologis, menembakkan rudal secara acak agar Israel terus berada dalam bayang-bayang ancaman. Tapi tanpa disangka, strategi itu berhasil lebih dari yang diperkirakan. Bukan hanya menghancurkan beberapa fasilitas, tapi juga merenggut nyawa orang nomor 1 di Brigade Givati. Kalau hidupnya dulu bikin banyak warga Gaza menangis, kematiannya sekarang bikin banyak warga Gaza ketawa sambil sujud syukur. Serangan ini langsung menjadi sorotan media internasional. Banyak yang menilai kematian Komandan Brigade Givati bukan sekadar kehilangan personal bagi Israel, melainkan pukulan moral dan simbolik yang sangat besar. Selama ini Brigade Givati dianggap sebagai pasukan garis depan dalam operasi ke Gaza dengan reputasi paling kejam dan tak kenal ampun. Kini, reputasi itu runtuh seketika setelah pemimpinnya hancur bersama markas komando. Ironisnya, Israel yang selama ini pamer teknologi canggih dan sistem pertahanan kelas dunia justru kecolongan oleh rudal Lebanon yang ditembak asal-asalan. Kalau sistem Iron Dome mereka jago, harusnya rudal ini nggak sempat bikin prestasi gol spektakuler. Tapi nyatanya, yang gol malah ke gawang sendiri. Kematian Komandan Brigade Givati bukan hanya kehilangan satu orang pemimpin militer, melainkan juga pukulan telak yang merobek struktur pertahanan Israel di garis depan. Pasukan Givati dikenal sebagai salah satu tulang punggung operasi darat Israel di Gaza. Mereka adalah unit yang selama ini menjadi simbol intimidasi, pasukan yang ditakuti, dan senjata utama Israel dalam menundukkan perlawanan rakyat Palestina. Namun kini, tanpa pemimpin utama, mereka mendadak seperti kapal tanpa nahkoda. Laporan dari lapangan menyebutkan, setelah rudal Lebanon menghantam 10 markas militer, suasana di tubuh Brigade Givati kacau balau, komunikasi terganggu, koordinasi melemah, dan moral prajurit jatuh drastis. Bayangkan, pasukan yang biasanya gagah berpose dengan senjata canggih, kini malah kebingungan kayak ayam kehilangan induk. Tidak berhenti sampai di situ, Israel juga harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kematian komandan ini membuat banyak operasi mereka di Gaza lumpuh. Beberapa serangan yang sudah direncanakan terpaksa dihentikan atau dialihkan. Para perwira bawahannya yang tersisa sibuk saling berebut kendali, mencoba menutup celah kepemimpinan, namun gagal menutupi fakta bahwa mereka tidak lagi punya figur sentral. Kalau diibaratkan game online, akun Israel baru saja kehilangan bos tier S mereka, dan yang tersisa cuma prajurit level newbie. Sementara itu, di Gaza, kabar ini menyebar lebih cepat daripada api di padang rumput kering. Warga yang selama ini hidup di bawah teror Brigade Givati mulai menyalakan kembang api, bersorak di jalanan, dan menganggap kematian ini sebagai hadiah langka di tengah penderitaan panjang. Israel mungkin sedang berduka, tapi Gaza sedang berpesta. Ibarat satu pesta pernikahan yang dihadiri seluruh kampung, bedanya ini pesta merayakan matinya Algojo. Reaksi dunia internasional juga tidak kalah heboh. Media-media Arab menyambut kabar ini dengan headline besar, menekankan bahwa strategi rudal acak Lebanon terbukti lebih efektif daripada teknologi canggih Israel.
Bahkan beberapa analis menyindir bahwa sistem pertahanan Israel yang selalu dipuji ternyata tidak cukup tangguh menahan rudal keberuntungan. Dengan kata lain, Iron Dome kali ini cuma jadi Iron Dome bohongan. Lebanon sendiri seolah mendapat durian runtuh. Serangan yang awalnya hanya bertujuan menciptakan ketakutan di tubuh Israel tanpa disangka berhasil menorehkan sejarah. Mereka berhasil menghapus satu nama besar dari daftar tokoh militer Israel, sekaligus memberikan dorongan moral besar bagi kelompok perlawanan lain di kawasan. Kalau dulu Israel merasa jadi predator, sekarang mereka malah jadi mangsa hasil bidikan acak. Kini pertanyaan besar yang menggantung adalah, apa langkah Israel selanjutnya? Apakah mereka akan membalas dengan serangan brutal? Atau justru mereka semakin kehilangan arah setelah kehilangan komandan utama di salah satu brigade paling kejamnya? Yang jelas, serangan rudal acak Lebanon sudah membuktikan bahwa bahkan pasukan elit Israel tidak lebih dari target bergerak yang bisa tumbang kapan saja. Komandan Brigade Gifati yang kini tewas bukanlah figur sembarangan. Di tubuh militer Israel, ia dianggap sebagai salah satu otak di balik operasi darat paling berdarah di Gaza. Namanya melekat erat dengan berbagai operasi represif, penggerbekan brutal dan strategi militer yang seringkali menjadikan warga sipil sebagai korban. Bagi sebagian kalangan di Israel, ia dipuja sebagai pahlawan. Namun bagi warga Gaza, ia adalah mimpi buruk yang nyata. Selama bertahun-tahun, komandan ini memimpin operasi yang menewaskan ratusan warga Palestina. Dari penghancuran rumah-rumah, penangkapan massal hingga eksekusi lapangan, semua itu membangun reputasinya sebagai algojo militer. Ibarat film horor, dia bukan sekedar pemeran utama, tapi juga sutradara dan penulis skenarionya. Bedanya, horor ini bukan fiksi, tapi nyata. Namun semua kesombongan itu runtuh hanya dalam satu malam. Rudal Lebanon yang ditembakkan tanpa target jelas justru menemukan jalan yang menuju pusat komando yang ditempatinya. Orang yang dulu menganggap dirinya tak tersentuh ternyata malah disentuh rudal acak sampai gosong. Bahkan beberapa media menyebut kematiannya sebagai karma instan, balasan cepat atas derita panjang yang ia tinggalkan di Gaza. Bagi rakyat Palestina, terutama yang berada di Gaza, berita kematian ini ibarat terbitnya fajar baru. Sosok yang dulu mereka benci dan takutkan kini tidak lagi ada. Banyak keluarga korban menilai ini sebagai jawaban dari doa-doa mereka. Kalau dulu setiap mendengar namanya warga langsung pucat, sekarang mendengar kabar matinya orang itu, warga langsung senyum sambil bilang, akhirnya jackpot juga. Sementara itu, di tubuh militer Israel sendiri, kematiannya menciptakan dilema besar. Ia bukan hanya sekedar komandan, tetapi figur simbolis yang menghidupkan semangat tempur pasukan Gifati. Kehilangan dirinya berarti kehilangan sosok motivator, perencana, sekaligus eksekutor utama. Ibarat pertandingan tinju, Israel baru saja kehilangan petinju andalannya, dan yang tersisa cuma tim Hore. Yang membuat kisah ini semakin ironis adalah cara kematiannya. Tidak oleh sniper profesional, tidak oleh serangan operasi besar-besaran, tapi justru oleh rudal acak yang bahkan tidak ditujukan padanya secara spesifik. Sosok yang dulu merasa master of strategy, ternyata kalah oleh strategi gacha ala Lebanon. Kalau ada game perang versi mobile, mungkin Lebanon sudah dapat predikat Lucky Player of the Year. Bagi dunia internasional, profil komandan ini kini menjadi pelajaran pahit bagi Israel. Reputasi yang dibangunnya dengan teror selama bertahun-tahun runtuh hanya dalam hitungan detik. Namanya mungkin akan terus diingat, tapi bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai bukti bahwa kekejaman tidak menjamin kekekalan. Kematian Komandan Brigade Gifati Israel seketika jadi bahan utama pemberitaan internasional. Dari Tel Aviv hingga Beirut, dari Gaza sampai media global, kabar ini menyebar dengan cepat, menimbulkan reaksi beragam yang kontras bagi siang dan malam. Di Israel, suasana duka menyelimuti markas militer. Pemerintah dan juru bicara tentaranya berusaha keras menutupi kabar tewasnya komandan itu, namun fakta di lapangan terlalu jelas untuk disembunyikan. Media internasional sudah mempublikasikan, bahkan beberapa pejabat Lebanon dengan bangga menyebut bahwa rudal keberuntungan mereka telah berhasil mengenai target yang tak ternilai. Ironisnya, Israel yang biasanya jago bikin propaganda, kali ini malah kayak orang ketahuan bohong di depan kelas. Mau ditutupin dimanapun, mayat komandannya nggak bisa disulap hidup lagi.
Di Gaza, suasana justru berbanding terbalik. Warga turun ke jalan, menyalakan kembang api, bersorak gembira, bahkan ada yang menyembelih kambing sebagai bentuk syukur. Bagi mereka, ini bukan sekedar berita kematian musuh, melainkan perayaan atas berakhirnya salah satu teror paling kelam dalam hidup mereka. Kalau Israel sedang sibuk mengibarkan bendera setengah tiang, Gaza justru mengibarkan bendera pesta penuh warna. Reaksi dunia Arab pun penuh sorakan. Media Lebanon menayangkan siaran khusus menekankan bagaimana rudal acak yang ditembakkan berhasil menciptakan kerugian yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Analis militer menyebut keberhasilan ini bukan hanya kemenangan teknis tetapi juga kemenangan psikologis. Israel selama ini selalu merasa unggul dalam teknologi, strategi, dan kekuatan militer. Namun kali ini mereka dipermalukan dengan cara yang paling sederhana, dihantam secara acak. Kali ini turnamen e-sport, Lebanon baru saja bikin highlight Lucky Shot of the Year. Dari pihak Israel sendiri, sejumlah tokoh politik terlihat saling tuding. Ada yang menyalahkan kelemahan sistem pertahanan udara, ada yang menuding kelalaian intelijen, bahkan ada yang mempertanyakan strategi militer pemerintah saat ini. Situasi ini menunjukkan betapa rapuhnya moral internal ketika figur penting sekaliber Komandan Brigade Givati lenyap begitu saja. Singkatnya, pasukan yang biasa bikin orang Gaza trauma, sekarang malah kena trauma massal sendiri. Yang lebih menarik, reaksi di kalangan internasional cenderung terbagi. Media barat ada yang menyebut ini sebagai kemunduran kecil bagi Israel, tapi di sisi lain, banyak yang mengakui bahwa kehilangan ini adalah pukulan signifikan. Para analis menilai bahwa meskipun Israel punya banyak komandan lain, sosok pemimpin di Givati memiliki pengaruh yang tidak mudah digantikan. Namun yang jelas, bagi warga Gaza, kematian ini adalah pengingat bahwa meskipun mereka hidup dalam bayang-bayang perang, harapan tetap ada. Orang yang selama ini menganggap dirinya malaikat maut ternyata bisa dikirim duluan ke alam kubur.